Baik, terima kasih Pak Kaban. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya melanjutkan sesi diskusi yang ketiga, saya mengingatkan bahwa untuk mengisi presensi absen bagi para peserta yang ikut baik melalui Zoom maupun melalui YouTube, karena akan digunakan untuk mendapatkan sertifikat, dan juga bahan bisa di download di kemendesa.go.id. Baik, kami akan buka lagi sesi diskusi yang ketiga melalui Zoom. Ada 3 orang terpilih untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, yang sudah raise hand dari Ibu siapa nih? Triana Ermawati dari Bangka Belitung. Silakan, Bu Triana. Dinsos ya, Dinas PKD ya. Masih mute. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ya Pak ya. Ya, lanjut Pak. Ya, Bu Triana, silakan. Iya, terima kasih. Kita saya tanyakan Pak, gimana kan setelah kita memasukkan data-data melalui SDGs di desa itu, kemudian akan keluar rekomendasi ya Pak ya. Nah, yang saya tanyakan bagaimana cara kita melihat rekomendasi yang diberikan oleh SDGs itu bahwa desa itu harus melakukan kegiatan seperti ini dalam kaitannya untuk menyusun RKPDes dan RPJMdes. Selain itu juga apabila data-data yang dimasukkan melalui SDGs dari desa itu Pak, nanti kan akan keluar rekomendasi berdasarkan data-data prioritas yang kita sudah masukkan ke dalam data SDGs desa. Namun apabila kita melakukan kegiatan di luar itu, tapi itu merupakan suatu program yang benar-benar bisa meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Itu bagi kita memang itulah pengungkit untuk perekonomian masyarakat desa, tapi dia tidak masuk di dalam prioritas di dalam SDGs desa. Nah, kita kan akan memprioritaskan itu ibaratnya untuk menjolok kegiatan dari kabupaten, provinsi, ataupun bahkan dari kementerian, Pak. Bagaimana caranya untuk mensiasati kita bisa mendapatkan anggaran dari kabupaten, provinsi, ataupun dari kementerian, Pak. Sedangkan data yang kita masukkan di sini prioritas pembangunan itu harus melalui rekomendasi dari SDGs desa. Itu, Pak. Makasih. Baik, terima kasih Bu Triana Ermawati dari Bangka Belitung. Baik, selanjutnya kami buka lagi penanya yang kedua yang sudah raise hand. Oke. Bapak dari Selamat. Ya, silakan. Dari Paniai. Dari Paniai, Pak. Ya, Paniai. Silakan. Dari Paniai, Papua. Papua, ya, silakan, Pak. Ya, siap. Selamat sore waktu Papua. Selamat sore. Ya, terima kasih. Selamat berjumpa Bapak Ibu, para sumber. Kami di sini untuk Kabupaten Paniai, soal SDG sini sedikit mengalami kesulitan, tapi pada umumnya hampir di 216 kampung, di 4 kuesioner rata-rata sudah terinput. Puji Tuhan, walaupun jaringan ya lumayan menjadi tantangan, tetapi dengan upaya dan teman-teman kerjasama yang baik sehingga hampir 4 kuesioner ini sudah terinput. Lalu yang kedua, di sini kami di Paniai ada beberapa kampung yang belum muncul
nama kampungnya atau nama desanya di dashboard SDGs. Sehingga sampai dengan hari ini teman-teman tim admin dan enumerator desa yang sudah terbentuk, data sampai dengan hari ini belum masuk. Salah satunya saya sebut Kampung Bomosiga, Distrik Dogomo. Lalu yang ketiga adalah kira-kira data yang double karena maaf ya, karena jaringan membuat kami menekan teman-teman waktu memfasilitasi enumerator. Mungkin karena angka gagal, kali menginput misalnya kuesioner desa, dia masuknya pendobolan. Sementara di dalam menu dashboard SDGs, dalam itu untuk menghapusnya ini kami mengalami kesulitan. Jadi kalau bisa mungkin ada satu tombol atau apa yang bisa memunculkan untuk mendelete jika itu penginputannya double sehingga sebenarnya itu data yang sama tetapi terbaca di dalam double dan angkanya sudah berbeda itu. Misalnya kakak atau individu orang yang sama, kalau dia klik 2 kali berarti itu di dalamnya dia double terbacanya. Jadi mungkin kami memohon kepada teman-teman admin pusat untuk bagaimana supaya dalam dashboard itu untuk bisa menghapus seperti apa, tolong kasih solusi. Ini sebagai masukan dari kami Papua, terutama di Kabupaten Paniai. Karena kami mau siap. Jadi rencana kami sudah rencanakan sesuai dengan RKTL kita. Oktober kami mau seremang kampung berdasarkan data yang sudah menginput ke dalam, agar bagaimana kami bisa dorong kampung untuk mereka bisa singgung dalam musyawarah sesuai dengan potensi desa yang sudah menginput di dalam dashboard SDGs. Itu yang kami pertama soal kampung yang belum muncul di dashboard SDGs. Lalu yang kedua adalah masukan untuk yang pendobolan data. Baik di 4 kuesioner. Jadi mohon agar tolong ini ditindaklanjuti karena ini kami sebagai penanggung jawab tenaga ahli kabupaten untuk mengarahkan teman-teman ke bawah karena belum ada petunjuk sehingga data sampai dengan hari ini masih double, dia terbacanya double. Ya, jadi terima kasih mungkin dari kami Paniai demikian. Terima kasih Bapak Ibu narasumber. Tuhan memberkati. Shalom. Baik, terima kasih Pak Weni Bahabol dari Paniai, dari ujung timur Papua. Oke, masih satu lagi kami buka untuk penanya. Silakan dari Pak siapa nih? Amin Subagio. Pak Amin Subagio. Ya, silakan Pak Amin. Dari TAPM Barito Timur. Barito Timur, ya silakan. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya memberikan beberapa hal terkait dengan materi kita pada hari ini. Dan saya langsung saja. Yang pertama terkait dengan tadi bisa disampaikan oleh Ibu Nopi. Materi sebelumnya juga hampir sama saja antara bagaimana menyusun RKP di dalam hasil daripada SDGs ini. Kebetulan di Kabupaten Barito Timur itu hampir lebih dari 80% sudah terinput Pak data-datanya. Walaupun ada beberapa desa yang sudah mencoba untuk menyelesaikan juga tahun ini untuk penginputannya. Namun sayangnya mungkin masih belum terekam di hasil SDGs-nya, capaian SDGs-nya belum terekam sebagaimana yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan yang sebelumnya. Kemudian terkait yang kedua itu tentang penyusunan RKP. Ya. Kebetulan di Kabupaten Barito Timur ini ada beberapa desa, mungkin hampir lebih dari 50 desa ya, yang mungkin yang saat ini sudah masuk ke tahun ke-6. Tahun depan itu tahun 2023 itu adalah tahun ke-6.
Artinya sudah tahun akhir dari masa jabatan kepala desanya untuk penyelesaian RPJMDes-nya. Nah, untuk memasukkan SDGs-nya itu mungkin ada beberapa kegiatan saja yang mungkin belum dilaksanakan di tingkat desa dalam rangka capaian RPJMDes-nya, sehingga apakah SDGs ini kita masukkan dalam RKP tahun 2023-nya, mengikuti ini dengan memilih RPJMDes apa saja yang belum selesai dilaksanakan oleh desa tersebut. Kemudian ada beberapa pertanyaan juga dari rekan-rekan pendamping di lapangan ketika musyawarah desa dilaksanakan itu, masih ada usulan-usulan masyarakat. Artinya usulan-usulan masyarakat yang mungkin kadang-kadang setelah dicek di rekomendasi SDGs ini, itu ada yang kurang sesuai gitu, atau tidak berkesesuaian dengan rekomendasi di SDGs. Artinya mungkin apakah itu masuk ke dalam rekomendasi kebutuhan masyarakat atau memang keinginan gitu ya. Itu menjadi satu hal yang perlu dicermati juga oleh kawan-kawan di pendampingan desa di lapangan. Bagaimana memadukan antara usulan tersebut ya dengan SDGs yang ada di tingkat desa. Karena yang kita tahu kan SDGs yang rekomendasi ini itu kan dipilih dulu di musyawarah desa. Kira-kira tahun 2023 ini capaian apa yang mau kita selesaikan dulu dalam pencapaian SDGs ini, terutama mungkin capaiannya sudah di atas 80%, yang tanggung mendekati 100%, sehingga bisa terlihat prioritas-prioritas apa saja yang mungkin bisa dilaksanakan oleh desa sesuai dengan rekomendasi itu. Nah, ini yang menjadi kesulitan kawan-kawan di lapangan itu, memadukan antara rekomendasi yang ada di SDGs maupun di EDM dengan usulan-usulan yang notabene mungkin masih ada unsur keinginan dan bukan kebutuhan. Itu saja mungkin Bu yang kami pertanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Amin Subagio dari Barito Timur. Baik, Ibu narasumber, ada 3 pertanyaan dari Ibu Triana Ermawati dari Bangka Belitung dan juga dari Pak Weni Bahabol dari Paniai, dan yang terakhir tadi dari Pak Amin Subagio dari Barito Timur. Mungkin bisa dijawab oleh narasumber, silakan Bu Novi. Terima kasih Pak Teguh. Semakin siang semakin luar biasa pertanyaannya, semakin kritis, dan artinya untuk seri ketiga ini semakin memahami bagaimana data SDGs itu. Saya mencoba menjawab pertanyaan pertama dari Ibu Triana Ermawati. Ibu Triana ini tadi saya lihat keterangannya adalah dari PMD ya, dari dinas berarti. Ibu menyampaikan bagaimana cara melihat rekomendasi SDGs itu ya. Jadi Ibu kalau mau melihat rekomendasi SDGs itu, tadi Pak Kaban sudah menyampaikan, Ibu harus datang ke desa, terus kemudian menanyakan kepada pemerintah desa apa rekomendasinya. Nah, nanti rekomendasi yang dihasilkan ini dia berupa data statistik Ibu, jadi dia tidak seperti IDM. Kalau IDM dia menghasilkan data kegiatan, rekomendasi kegiatan dan intervensinya siapa, tetapi data SDGs ini kita diajak untuk menganalisis bersama hasil daripada kuesioner yang kita isi, yang kemudian diolah secara sistem dan kemudian dikembalikan kepada desa lagi tadi. Nah, itu yang tadi dari seri pertama sampai saat ini saya coba mappingkan sesuai dengan jenis kegiatannya yang mungkin bisa dilakukan untuk bisa mencapai data capaian progresnya ya dari rekomendasi itu. Dan rekomendasi yang terlihat di data SDGs itu adalah data statistik dari mulai tahun mendata sampai dengan 2030. Nah, kemudian Ibu bertanya juga tentang
bagaimana memasukkan kegiatan di luar prioritas rekomendasi SDGs desa. Nah, di dalam mapping kegiatan-kegiatan yang kami coba buat, itu rata-rata kegiatannya itu sudah mencakup semua kegiatan-kegiatan yang mungkin merupakan kewenangan lokal berskala desa. Ya, dalam saya garis bawahi kewenangan kegiatan yang menjadi kewenangan lokal berskala desa, Ibu. Apabila kegiatan-kegiatan tersebut bukan merupakan kewenangan lokal berskala desa, artinya kegiatan itu masuk di dalam yang namanya daftar usulan rencana kegiatan pemerintah desa atau saya singkat dengan DURKP. Nah, jadi kegiatan-kegiatan yang merupakan intervensi dari kabupaten kota tetapi objeknya adalah desa dapat dilakukan lewat administrasi yang namanya DURKP. Tetapi apabila kegiatan tersebut dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa dengan anggaran yang juga berasal dari dana transfer yang diterima oleh pemerintah desa, maka masuk ke dalam RKPDes. Itu untuk pertanyaan pertama, Ibu Triana Ermawati. Kemudian yang pertanyaan kedua dari Weni Bahabol, kalau tidak salah ini sudah kita jawab tadi ya Pak Teguh ya. Yap. Jawab Pak juga sudah langsung disampaikan kepada tim teknis nanti sehingga ini bisa diperbaiki. Pak Weni Bahabol, selamat sore kakak yang ada di Papua, terima kasih selalu mengikuti kegiatan ini dan kami berharap sehat-sehat terus di sana sehingga bisa menjalankan rekomendasi SDGs ini, mendampingi desa para TAPM kabupaten di sana untuk sampai akhirnya bisa mengimplementasikannya dalam belanja desanya. Kemudian pertanyaan ketiga dari Pak Amin ya, ketika terdapat data rekomendasi yang bukan merupakan kebutuhan tetapi merupakan keinginan, saran saya adalah teman-teman tetap menyampaikan sesuai data rekomendasi. Caranya bagaimana? Caranya seperti yang saya mappingkan tadi, dari seluruh goals kita sudah membahas sampai goal ke-15 hari ini itu di-rankingkan. Nah, dari ranking tadi itu dimasukkan ke dalam format daftar rencana program dan kegiatan yang akan masuk ke desa. Itu di-rankingkan, kemudian dimasukkan semuanya, baru kemudian disajikan datanya. Kan ada data format data existing di sana. Nah, dari serta tahun pelaksanaan. Nah, dari itu tadi diperlihatkan lagi kepada masyarakat saat Musdes ya penyusunan ini ya oleh tim penyusun RKP, diperlihatkan mana yang akan kita lakukan. Mungkin saja bahwa kegiatan-kegiatan ini juga sebenarnya sudah termasuk ya karena kita dicoba saja dulu Pak Amin Subagio ya, dicoba dulu semua, diambil satu pilot dulu, membacanya sampai selesai. Artinya saya menyampaikan bahwa dari goals pertama sampai goals ke-18 itu banyak sekali kegiatan yang merupakan kewenangan desa yang bisa dimasukkan di dalam RKP maupun di dalam DURKP. Jadi dicoba saja, mungkin saja keinginan itu ada di dalam data SDGs-nya, tetapi belum bisa mengimplementasi atau menamakan ya di dalam RKP-nya ya. Jadi dicek lagi Pak Amin, dicoba lagi, dilihat lagi seperti tadi, kemudian dimappingkan secara prioritasnya. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan desa yang sudah masuk ke-6 ya, tahun depan adalah tahun terakhir ya, misalnya tahun ke-6 RKP-nya gitu kan. Nah, ya tetap harus menggunakan RPJM dari RPJM yang sebelumnya memang, tetapi ya melihat hasil-hasil dari kan goalsnya ini kan banyak ya, berarti ya kalau di RKP kan yang digunakan hanya tahun depan 2023 gitu kan kalau dari data SDGs-nya. Nah, untuk berikutnya lagi ya berarti menunggu hasil rekomendasi tahun depan untuk tahun yang berikutnya, dan tentunya sudah dengan kepala desa terpilih atau kepala desa baru. Demikian yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Teguh, mungkin ada tambahan atau ada penjelasan yang lebih jelasnya dari Pak Kaban. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Novi. Mungkin Pak Kaban menambahkan? Kalau sesi tanya jawab kedua nomor 3 tadi kok kayaknya jadi ada pertanyaan Pak, apa itu ya? Sesi kedua nomor 3. Ya, ini Pak Pandu Cokro Punggaling gitu ya. Pak Pandu Cokro, apakah ya. data? Jadi
Ya, kami sampaikan Pak bahwa Pak Menteri akan menyampaikan langsung soal metadata untuk seluruh indikator dari SDG Desa. Jadi nanti kita tunggu beliau yang akan sampaikan. Yang perlu digarisbawahi adalah metadata kita akan sama dengan yang digunakan oleh PBB dan oleh nasional ya. Jadi tidak ada yang berubah. Yang berbeda adalah bahwa meskipun metadatanya sama, misalnya jumlah penduduk miskin, kemudian jumlah APK dari angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni dari SD, SMP, SMA di tiap desa, kemudian nanti rekap kecamatan, kabupaten itu sama, tidak ada rumus yang berbeda. Yang berbeda adalah paradigmanya. Jadi sudut pandang mengambilnya itu adalah kita menggunakan participatory census. Jadi meskipun itu angka, tapi itu bukan metode kuantitatif. Jadi SDG desa itu meskipun hasilnya angka, tapi menggunakan metode partisipatoris. Yang dimaksud metode partisipatoris adalah yang mengambil data adalah warga desa sendiri yang sudah kenal. Kalau kuantitatif, yang mengambil data justru harus yang tidak kenal. Itulah sebabnya di dalam metode kuantitatif ada istilah tabel angka acak. Kalau metode partisipatoris justru nggak boleh acak, justru harus kenal. Kemudian bisa dimusyawarahkan hasilnya gitu. Di dalam metode kuantitatif tentu saja tidak ada aspek musyawarah karena asumsinya adalah semakin kita kenal, semakin kita berdiskusi, hasilnya dianggap tidak valid. Sudut pandang metode metode partisipatoris, semakin kenal justru kita semakin jujur. Nggak bisa tidak sulit untuk menipu pendata gitu. Makanya bagi penganut metode partisipatoris semakin kenal semakin valid. Kira-kira nanti seperti itu Pak. Jadi untuk metadatanya itu nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak Menteri. Kemudian untuk perencanaan jika dibutuhkan seperti tadi muncul dari sesi kedua dan ketiga, saya kira sudah benar. Silakan menghubungi Kementerian Desa jika ada hal-hal khusus gitu, sehingga bisa tetap dijalankan upaya untuk melatih atau untuk menyusun perencanaan pembangunan desa berbasis data, berbasis ilmu pengetahuan dan data. Bu Triana Irmawati, terima kasih Bu. Jadi saya kira bagaimana kalau begini, sebetulnya di bulan Oktober nanti Pak Weni dari Paniai di bulan Oktober itu rancangan Pak Menteri adalah menyampaikan war room atau dashboard untuk seluruh kabupaten di Indonesia. Jadi seluruh Pemda kabupaten bisa langsung melihat sampai ke level desa. Meskipun seperti biasa by name by address khusus yang itu kita sama-sama tidak membuka, itu hanya untuk desa. Kecuali kabupaten, misalnya ada satu kabupaten di Bali yang sudah bersepakat dengan kepala desa untuk berbagi pakai datanya. Ya kecuali seperti itu. Tapi di luar izin dari desa tentu saja BNBA-nya tetap di desa. Atau untuk sementara bagaimana kalau Ibu tim Dinas PMD menghubungi Sapa Desa atau tenaga pendamping di lapangan untuk kemudian mendapatkan akses juga melihat dashboard SDG Desa pada level kabupaten. Dengan demikian Ibu juga bisa melihat rekomendasi bagi pemerintah kabupaten. Karena rekomendasi itu belum dimunculkan di dalam sid.kemendesa.go.id, tapi sudah muncul rekomendasi kabupaten di dashboard SDGs desa gitu. Jadi bagaimana kalau seperti itu sehingga Ibu lebih mudah untuk melihat hal-hal tersebut. Kemudian kalau ada kegiatan yang tidak masuk rekomendasi, mohon nanti disampaikan sehingga kita bisa mencek. Pada dasarnya secara global
ada pertanyaan misalnya dari seorang pakar desa, mengapa harus SDG desa? Apa nggak terlalu banyak? Ya. Karena memang dari level global, SDG desa itu memberikan ruang lingkup pembangunan yang paling luas. Tapi kalau masih ada yang tidak masuk di dalam rekomendasi, itu mohon disampaikan sehingga kita bisa bersama-sama mengolah kembali datanya supaya hal-hal baru, pembangunan jenis baru yang dibutuhkan oleh Pemda maupun desa itu kemudian bisa diolah. Kami sampai saat ini sejauh banyak pertanyaan masuk tentang pembangunannya kemudian didiskusikan oleh Pak Menteri, itu semuanya sepertinya masih bisa diolah dari data SDGs desa. Hanya memang jenis pengolahannya mungkin belum muncul, sehingga justru kalau ada kebutuhan baru seperti disampaikan Gus Amin tadi dari Barito Timur, kalau ada kebutuhan baru ya coba disampaikan melalui pendamping Sapa Desa atau langsung kepada Kementerian Desa untuk kemudian nanti diolah ulang angka-angkanya. Jadi mungkin persoalannya adalah bukan ada hal baru, tapi perlu olahan baru dari data yang ada sehingga bisa memenuhi kebutuhan ibu dan bapak. Untuk Gus Weni, terima kasih. Jadi Papua, kemudian Papua Barat itu memang tergolong, kalau boleh saya share screen sebentar. Papua dan Papua Barat memang tergolong wilayah yang relatif selesai 100% untuk pendataan. Ini contohnya di Paniai, seluruh kecamatan sudah terisi semua. Dan tadi memang disampaikan ada desa-desa yang belum tercantum. Ini tim teknis sudah, saya lihat di sini mereka sudah laporan sedang mengerjakan hal itu. Nanti tunggu untuk Paniai supaya ada hal yang masuk. Kemudian Gus Amin Subagio ya, Pak Tegus ya. Subagio, siapa? Ya. Subagio. Terima kasih ini. Saya kira ini satu ruang baru yang perlu kami jawab, bagaimana melakukan pendampingan pendataan desa, atau kalau istilah Pak Menteri pada waktu pidato desa 15 Januari 2022, bagaimana pendampingan dan pembangunan desa. Saya kira ini ide dan tantangan baru yang segera kami jawab ini, Gus. Jadi bagaimana jika rekomendasi edisi desa yang sudah diinput ternyata dianggap ada hal baru yang sebetulnya nggak sesuai. Bagaimana cara kita menjelaskan kepada warga dan sebagainya. Mungkin jika ada di antara Bapak Ibu sekalian mengalami hal serupa dan sudah menyelesaikan, sudah solving di lapangan, itu mohon berkenan untuk membagi pengalamannya itu, trik-triknya, strateginya kepada kami melalui Sapa Desa dan melalui pendamping, atau pendamping sendiri sudah bisa solving itu, mohon disampaikan di dalam daily report pendamping desa untuk kami pelajari, sehingga kemudian bisa menyusun kebijakan tambahan baru mengenai bagaimana pendampingan untuk membudayakan data pada level desa. Saya kira ini hal yang penting dan menarik, dan apalagi tendensinya ke depan hampir pasti berbasis data. Pada saat ini contohnya Kementerian Keuangan pada Desember tahun lalu sudah boleh dikatakan ada kemajuan yang sangat berarti membagi dana desa sampai level desa. Mengapa bisa seperti itu? Karena ada data level desa. Nah, kalau sekarang desa sudah punya data level bukan hanya desa tapi RT, keluarga dan warga, apa yang tidak lebih kuat daripada desa sendiri masuk ke dalam budaya data desa. Kiranya begitu Pak Teguh, Bu Novi. Nanti kami tindak lanjuti untuk yang Bu Triana, Gus Weni, Gus Amin,
dan yang Pak Pandu sebelumnya, nanti Pak Menteri sendiri yang akan menyampaikan kepada publik. Terima kasih Pak Teguh. Baik, terima kasih Pak Kaban. Waduh, luar biasa Pak Kaban. Tepat ini sudah diingatkan oleh operator 3 kali. Kita waktunya cukup panjang, 3 jam dan penuh dengan pertanyaan dan jawaban dari narasumber dan juga Pak Kepala Badan. Baik, sebelum saya mengakhiri diskusi, kita tidak menambahkan diskusi lagi karena waktunya memang sudah cukup, sudah habis, dan kami mengingatkan bahwa untuk peserta agar mengisi presensi di YouTube maupun di Zoom, mengisi presensi tersebut dan juga mendownload materi di kemendesa.go.id. Juga bagi para peserta yang ingin memberikan pertanyaan, menyampaikan pertanyaan agar menyampaikan melalui YouTube, dan besok akan kita jawab pada webinar selanjutnya, yaitu di seri keempat yang akan kita laksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022. Demikian Bapak Ibu para peserta webinar kita pada siang hari ini. Saya Teguh Winarno yang sudah memandu dari pagi hingga siang dan selesai pada siang hari ini. Dan waktu akan saya kembalikan kepada pembawa acara Mbak Michelle. Silakan Mbak Michelle. Terima kasih kepada moderator dan Bu Novi selaku narasumber. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya closing statement oleh Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kepada Dr. Ivanovic Agusta, SPMSI, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Moderator ini pakai versi tenang dan menegangkan. Coba dicek moderator pada waktu versi jingkrak-jingkrak pada Jumat sore. Jadi kami ingin sampaikan beberapa hal. Yang pertama bahwa mengapa webinar ini penting, karena dashboard SDG Desa sudah mengetengahkan hasil-hasil pendataan, sudah mengetengahkan scoring, sudah menyampaikan perbandingan antar desa, juga sudah menyampaikan rekomendasi sampai level warga, keluarga, dan RT mana yang perlu dibangun. Kemudian masih ada senjang yang belum dirumuskan, yaitu bagaimana memasukkan rekomendasi dalam PJM desa, ke dalam RKP desa, dan kemudian bagaimana memasukkan ke dalam sistem keuangan desa. Itulah 3 hal penting yang membuat webinar ini dijalankan, sampai kemudian besok sesi terakhir untuk menuju SDG Desa tujuan ke-18. Kemudian berikutnya terima kasih kepada seluruh penanggap dan penanya. Kami menindaklanjuti hal yang ditanyakan dan ditanggapi. Tadi disampaikan tentang yang akan menyelesaikan desa-desa yang belum masuk. Terima kasih kepada tim Paniai yang sudah menyampaikan hal tersebut. Kemudian kepada Kepala Dinas atau Dinas PMD di Indonesia, tim teknis sudah kami perintahkan membuka akun khusus untuk Dinas PMD sehingga bisa mencek kondisinya, termasuk yang paling penting rekomendasi SDG Desa pada level kabupaten. Kemudian juga hal-hal yang lain seperti metadata dan sebagainya nanti akan langsung ditindaklanjuti oleh Bapak Menteri. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika ada hal-hal lain yang dibutuhkan, mohon tidak sungkan untuk menyampaikan pada tim Sapa Desa, kepada tenaga pendamping profesional, langsung ke call center di Kementerian Desa. Ini, sedang semangat-semangatnya untuk memperbaiki diri dan kemudian menanggapi sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Yang kami tegaskan di akhir pertemuan adalah bahwa pada dasarnya
hasil akhir SDG desa adalah bagaimana implementasinya di lapangan. Pendataan itu baru awal, kemudian langkah kedua saat ini yang disampaikan Ibu Novi mengenai perencanaan pembangunan. Nanti kita akan cek bagaimana pelaksanaan pembangunan dan kemudian evaluasinya pada tahun depan. Jadi ini pada tahapan kedua, kemudian nanti tahapan ketiga dan keempat buktinya adalah di akhir tahun ini atau selambat-lambatnya tahun depan. Sudah disampaikan bahwa pada akhir Oktober itu direncanakan seluruh kabupaten, kecamatan, dan desa bisa mengakses dashboard SDG desa untuk melihat situasi atau membuat suatu ruangan situasi room, membuat situasi desa real sampai ke level RT. Kemudian juga disampaikan bahwa ada rancangan pada akhir Oktober satu rembuk desa pada level masing-masing kabupaten yang kadang disebut pramusrenbang gitu akan digagas Kementerian Desa bersama Dinas PMD dan tenaga pendamping profesional serta para kepala desa sehingga persiapan pembangunan desa di tahun 2023 lebih mantap lagi. Ada basis data, ada rekomendasi berbasis data, sudah ada keputusan musyawarah desa, dan kemudian sudah ada rembuk pada level kabupaten menjelang musrenbang kabupaten di tahun 2023. Kiranya demikian yang bisa kami tambahkan. Terima kasih kepada moderator Pak Teguh, terima kasih kepada narasumber Bu Novita, terima kasih kepada protokol Bu Michelle, terima kasih. Terima kasih juga terutama kepada Bapak Ibu sekalian yang berkenan mengikuti acara ini dari jam 9 sampai jam 12. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Ivan. Acara selanjutnya, marilah kita mendengarkan lagu Bagimu Negeri.
Baik Gus Menteri, Pak Kaban, Bapak Ibu peserta webinar yang telah mengikuti acara ini, kami mengucapkan terima kasih dan semoga acara hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga kepada seluruh tim yang telah mendukung pelaksanaan webinar hari ini, kepada tim Pusat Pengembangan Kebijakan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, tim Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, tim TV Desa, tim Akademi Desa, dan seluruh kru yang terlibat. Pergi berburu bawa senapan. Hati-hati dililit ular berbisa. Ular melilit tak pandang rupa. Pak moderator yang tampan dan Bu Novi yang selalu luar biasa. Terima kasih dan sampai jumpa. Saya Michelle Erison, mohon maaf atas segala kesalahan. Mohon undur diri, sampai jumpa besok 23 Agustus 2022 dalam tema seri webinar keempat. BPI 3 pasti kreatif, pasti cepat, pasti jadi. Selamat siang dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.